Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 8. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. X-nya kita ganti dengan 0, sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 8, sehingga titik potongnya adalah 0, negatif 8. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ya. Kita cari penyelesaian akar-akarnya, sehingga kita peroleh X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 4 sama dengan 0. Kita peroleh nanti X-nya sama dengan negatif 2, atau X dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah negatif 2,0 dan 4,0. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik puncak, yaitu XP, YP, di mana rumus XP adalah min B per 2A, sehingga kita substitusi ya. XP sama dengan min B per 2A, B-nya tadi adalah negatif 2 dan A-nya adalah 1, sehingga kita peroleh 2 per 2 sama dengan 1, sehingga XP-nya sudah ketemu 1. Kita mencari YP-nya, yaitu dengan memasukkan XP sama dengan 1 ke persamaan kuadratnya. X-nya kita ganti 1, sehingga kita peroleh nanti YP-nya adalah negatif 9. Maka titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Sini berarti ya. Langkah yang keempat yaitu kita ambil sembarang titik bantu agar grafiknya semakin terlihat. Karena tadi titik potong dengan sumbu X-nya, X yang tadi ketemu negatif 2 dan X-nya sama dengan 4, maka kita cari di kiri dan di kanannya yang kurang dari negatif 2 dan lebih dari 4. Maka kita pilih di sini X-nya adalah negatif 4. Maka kita cari Y-nya dengan memasukkan substitusinya, sehingga nanti kita peroleh Y-nya sama dengan 16. Sehingga titik potongnya adalah ambil sembarang titik bantunya adalah negatif 4,16. Selanjutnya kita ambil X sama dengan 6, di kanannya 4 tadi ya. Jadi kita masukkan Y-nya, kita peroleh nanti X-nya kita masukkan, nanti Y-nya kita peroleh adalah 16. Maka titik bantunya yang kedua adalah 6,16. Di sini nanti titiknya ya, negatif 4,16 dan 6,16. Maka titik-titik yang sudah kita masukkan dalam bidang koordinat, kita hubungkan titik-titik tersebut, sehingga kita peroleh grafik fungsi kuadrat seperti ini. Grafik biru ini merupakan grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Contoh yang kedua yaitu Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5, di mana A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 5 ya. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Kita masukkan X-nya 0, sehingga kita peroleh Y-nya nanti sama dengan 5, sehingga titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,5. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan, sehingga kita peroleh min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 0.
Untuk bermudah, karena X kuadratnya negatif, kita kalikan dengan negatif 1 supaya X kuadratnya menjadi positif untuk mempermudah pengfaktorannya. Sehingga kita peroleh masing-masing tandanya berarti dibalik semua atau dilawan semua ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi jika X kuadratnya negatif, kita kalikan dulu dengan negatif 1 ya. Sehingga nanti menjadi positif kuadratnya. Sehingga kita peroleh X tambah 1 dikalikan X dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 1 atau X-nya kita peroleh nanti 5. Sehingga titik potong dengan sumbu X yaitu negatif 1,0 dan 5,0. Sini nanti letaknya ya. Langkah yang ketiga yaitu menentukan titik puncak, di mana rumus XP-nya yaitu, ini sumbu simetri ya, jadi XP sama dengan min B per 2A. Kita substitusi sehingga nanti XP-nya kita peroleh 2. Kita masukkan ini ke YP-nya sehingga kita peroleh nanti YP-nya adalah 9. Sehingga titik puncaknya adalah 2,9. Sini nanti ya. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah keempat, kita ambil sembarang titik bantu, di mana kurang dari negatif 1 dan lebih dari 5. Kita ambil titik di sininya adalah negatif 2 ya. Kita masukkan sehingga nanti kita peroleh Y-nya adalah negatif 7. Maka titik bantunya adalah negatif 2, negatif 7. Titik bantu selanjutnya kita ambil X sama dengan 6, yang lebih dari 5 tadi ya, maka kita peroleh nanti Y-nya negatif 7 juga. Maka titik bantu yang kedua yaitu 6, negatif 7. Sini ya. Langkah selanjutnya kita hubungkan ke titik-titik tersebut sehingga kita peroleh grafiknya adalah yang hijau ini ya. Jadi grafik hijau ini merupakan grafik dari Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Contoh yang ketiga yaitu Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Dimana dalam contoh ini sama dengan contoh yang pertama, hanya saja tandanya bukan persamaan, tapi pertidaksamaan, yaitu lebih besar sama dengan. Maka langkahnya adalah sama. Langkah yang pertama sampai dengan yang keempat ya. Sehingga kita peroleh grafik dari sebelumnya adalah seperti ini. Karena pertidaksamaan, maka harus ada yang diarsir. Ya, berarti di dalamnya kurva atau di luarnya kurva. Maka untuk pertidaksamaan ada langkah selanjutnya, yaitu langkah yang kelima, uji titik daerah penyelesaian. Kita ambil sembarang titik, bisa di dalam kurva atau di luar kurva. Misalkan di contoh ini kita ambil titik adalah 2,4. Berarti di dalam lengkung kurva tersebut ya. Maka kita masukkan ke pertidaksamaan fungsi kuadrat tersebut. 2,4, X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 4. Sehingga kita peroleh 4 lebih besar sama dengan negatif 8. Ini merupakan pernyataan yang benar. Karena pernyataan yang benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang di dalam kurva tersebut. Sehingga daerah ini adalah daerah penyelesaian dari contoh yang ketiga. Contoh yang keempat yaitu Y lebih besar dari min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Dimana contoh ini sama dengan contoh yang kedua, hanya saja tandanya adalah pertidaksamaan, yaitu lebih besar. Sehingga langkah yang pertama sampai dengan langkah yang keempat adalah sama, sampai kita peroleh suatu titik. Karena pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya, maka grafiknya berupa grafik titik-titik, garisnya titik-titik. Maka karena pertidaksamaan, maka langkah yang kelima yaitu uji titik daerah penyelesaian. Di dalam contoh ini kita ambil titik adalah 2,0. Kita masukkan X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 0 lebih besar sama dengan 9. Maka ini adalah salah, tidak benar pernyataannya. Maka jangan diarsir titik tersebut, sehingga yang diarsir adalah daerah luarnya.
Sehingga nanti daerah penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Saya akhiri pertemuan kali ini di video pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.